Pagi bosku. Salam dari kaki gunung Tugu Dolok, Slimakuta. Kembali lagi guys ya di channel YouTube Dimas Kawan Milan Rambo. Kita lagi di jalan guys ya, menuju Padang. Cuaca hari ini dingin banget ya guys ya. Jadi kita mau menuju lahan kita guys. Jadi kalau teman-teman masih ingat video pertama kita tentang kol yang berumur 3 minggu lebih, nah ini dia guys, kita mau ngecek pulang karena udah ada 1 bulan ya proses pertumbuhannya. Jadi kita mau ngeliat gimana sudah perkembangannya. Nah ini guys, bisa lihat sekelilingnya. Bisa kita lihat jalan di sekeliling ini guys ya. Jadi yang saya bilang tadi, udara di sini masih dingin banget guys ya. Saya juga bawa motornya hati-hati nih, karena sambil jalan menuju lahan kita guys. Jadi buat teman-teman yang menyukai channel YouTube kita, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan yang paling penting, jangan lupa nyalakan loncengnya guys ya. Nah guys, kita udah sampai di ladang guys ya. Nah kali ini kita akan membahas kol lanjutan di video pertama saya yang sebulan yang lalu tentang kol guys ya. Nah sebelum masuk ke bahannya guys, kita tahu sendiri ya, kol bisa sangat gampang kita temui di mana-mana. Jadi selain istilah lain dari kol itu kubis guys ya, tergantung daerahnya di mana-mana. Kalau di kampung saya Simalungun, Sibolok, Slimakuta, nama kubis itu kol guys ya. Dimana kol ini adalah spesies dari Brassica oleracea. Jadi bisa kita pahami bersama-sama ya, spesiesnya itu adalah Brassica oleracea. Mana kalau teman-teman tahu atau mungkin sudah tahu, sebenarnya asal kol ini berasal dari Eropa guys. Jadi nggak disangka-sangka ya, ternyata asal mula kol ini berasal dari Eropa. Itu kurang lebih sebelum 1000 tahun sebelum Masehi. Jadi kita jadi sama-sama tahu ya, kalau kol ini berasal dari Eropa. Kemudian kol juga terdiri dari beberapa jenis ya guys ya. Dimana salah satunya itu ada kubis putih, kubis merah, dan kubis sapoy. Nah kalau ini guys termasuk dalam kubis sapoy ya, dimana daunnya itu hijau, terus rangkanya itu berlapis-lapis guys ya, dan kemudian nanti seringnya waktu berjalan akan menghasilkan buah. Buahnya seperti ini guys ya.
bulat gitu ya. Jadi ini termasuk jenis Sapoy, kol Tokubis Sapoy. Nah kemudian guys, kita jangan salah juga ya. Di dalam penanaman kol ini sebenarnya gampang-gampang susah sih. Karena kenapa guys? Karena kol ini sangat rentan dengan penyakit. Nah, apa aja tuh penyakitnya? Penyakitnya itu ada hama, ada bakteri, dan kemudian ada penyakit jamur. Jadi bisa kita katakan ngurus kol ini gampang-gampang susah sih. Cuman dibalik itu ya kita punya solusi ketika kol ini terkena penyakit. Nah, kemudian guys, teman-teman pada sudah tahu ya kalau populasi tanam kol itu terbesar di mana ya. Jadi menurut referensi yang saya baca, ternyata populasi kol terbanyak itu ternyata negara tetangga kita guys ya, yaitu di Cina. Jadi kita jadi sama-sama tahu ternyata penanaman kol terbanyak itu ada di Cina. Kita tahu sendiri jumlah penduduk Cina itu cukup lumayan banyak guys ya. Kalau tidak salah sekitar 1 miliaran ya. Jadi kita jadi sama-sama tahu ternyata penanaman kol terbanyak itu ada di Cina. Kemudian guys, dalam budidaya kol ini, cara masaknya atau cara mulinnya itu ada macam-macam guys ya. Yaitu ada yang diacar, ada yang difermentasi, ada yang dikukus, ada yang direbus, ada yang ditubis, ada juga dimakan mentah atau dilalap ya. Kalau di Jawa lebih sering dibuat jadi lalapan ya, yaitu masak mentah. Kalau di kampung saya guys, 1205 Kuta, itu ada yang direbus, ada yang tumis, ada juga salah satu dikukus. Nah kemudian ternyata kol ini juga guys mengandung banyak vitamin ya. Dimana kol ini mengandung vitamin K, C, dan serat pangannya juga cukup tinggi. Jadi ya bagus lah buat kita konsumsi karena bagus banget buat kesehatan. Nah bisa kita lihat guys ya, sini kolnya sebagian ada yang bersih, sebagian ada yang udah tinggi ya rumputnya ya. Nah bicara mengenai rumput ini guys, kita jangan mencabutinya ya, tapi kita sabit atau kita potong aja dengan pisau. Supaya apa? Supaya tidak merusak tumbuhan kol ini. Karena dengan cara demikian air jadi terjaga, sehingga unsur air kol ini bisa terjaga. Nah kemudian guys, kita juga tahu ya kalau kol ini tumbuhnya pasti di dataran tinggi ya. Ya kurang lebih 1000 sampai 3000 di atas permukaan air laut. Jadi bisa kita bayangkan udaranya pasti dingin lah ya. Kemudian tanaman kol ini tumbuh di beberapa daerah guys ya. Jadi salah satunya ada di Malang, Wonosobo. Nah ini semua termasuk daerah dingin juga ya. Dan yang paling penting di tempat saya guys ya, yaitu di
Sribidolok, Simalungun, Silimakuta. Jadi Indonesia ini sangat luas guys ya. Bukan di daerah saya aja ya yang nanam kol. Nah guys, ini kondisi kolnya kurang lebih udah 2 bulan lebih atau 60 hari. Nah ini adalah lanjutan pertumbuhan kol di konten YouTube saya yang pertama, yaitu tentang kol 3 minggu lebih. Nah bisa kita lihat guys ya, ini sebagian udah ada bentuk buah ya, sebagian juga masih ada yang mutar. Nah kali ini kita akan membahas sebenarnya apa insektisida dan fungisida kol ini guys. Dimana insektisida ini yaitu obat untuk kutu, terus fungisida itu untuk tawar daun. Nah jadi guys, di kol ini saya menggunakan insektisidanya atau obat kutunya yaitu Sangribet. Dimana komposisinya itu atau takarannya itu 1 sendok makan 1 tangki. Jadi kol ini kurang lebih ada 25 rantai ya, 1 hektar ya. Jadi bisa kurang lebih sekitar 20 sampai 25 pompa lah untuk pompa insektisidanya. Terus kemudian untuk fungisidanya atau tawar daunnya itu saya menggunakan Antrakol. Sama juga takarannya itu 1 sendok makan untuk 1 tangki pompa. Jadi kita menggunakan Sangribet dan Antrakol untuk insektisida dan fungisidanya. Nah ini kalau hamanya normal guys. Cuman kalau hamanya tidak normal, kita tambahkan asepat. Jadi ada 3 ya, Sangribet, Antrakol, dan kemudian asepatnya atau sering disebut untuk mengatasi hama variasi, yaitu kutu gebul atau ulat jengkal. Kemudian untuk perangsang daunnya itu guys, kita menggunakan jak daun cair ya. Ya sesuai teman-teman makainya apa. Saya menggunakan jak daun cair. Nah kemudian penggunaan jak daun cair ini guys dipakai hanya 2 bulan aja. Jadi berarti umur 60 hari. Jadi setelah 60 hari lewat, kita jangan menggunakan lagi jak daun cair, karena itu bisa merusak kol. Jadi cukup hanya 2 bulan atau 60 hari lebih. Jadi seperti yang saya bilang tadi guys, obatnya ada Sangribet, Antrakol, dan jak daun cairnya. Jadi ini dia guys, bisa kita lihat ya kolnya ya. Nah, pas video pertama saya kondisi kolnya bukan begini ya. Nah ini bisa kita lihat nih, tumbuhnya sangat bagus nih, bagus banget. Nah udah berbuah nih, berbuah. Jadi kita tinggal nunggu 1 bulan lagi untuk bisa dipanen. Jadi beginilah guys contoh kol saya yang saya tanam. Jadi mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang bergerak di bidang pertanian juga, atau yang menyukai tanaman juga bisa. Jadi mudah-mudahan ilmu yang saya bagikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah ini dia guys kolnya, kurang lebih 1 hektar atau 25 rantai. Jadi kita tunggu 1 bulan lagi untuk proses panen kol ini. Jadi begitu guys. Salam dari kaki gunung Sribidolok, Silimakuta. Jangkrik bos, gas terus.